Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan melakukan entry transaksi untuk jurnal penyesuaian. Ini data penyesuaiannya untuk PT Anindya Sejahtera. Itu ada BM 1202 sampai 1206. Nah, untuk dokumen yang BM 1202 yang di sini adalah penyusutan aset tetap. Di sini penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk bulan Desember adalah untuk buildingnya sudah ada angkanya, equipmentnya juga sudah ada. Nah, di dalam aplikasi Accurate khusus untuk penyusutan aktiva tetap itu tidak kita input. Ya, nanti kita akan melakukan proses akhir bulan. Ingat, untuk penyusutan aset tetap tidak diinput di jurnal penyesuaian di Accurate. Nah, kita langsung ke soal yang BM 1203. Nah, ini berdasarkan hasil stock of name saldo per 31 Desember perlengkapan itu nilainya 3.500.000. Nah, di dalam aplikasi Accurate cara memasukkan entry transaksi yang AJP jurnal penyesuaian adalah melalui menu buku besar, kemudian pilih yang bukti jurnal umum. Nah, untuk voucher numbernya kita isi dengan ini BM 1203. Sini berarti BM 1203. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 31 Desember 2023. Kemudian di sini adalah AJP 2 karena AJP pertama kita tidak input. Nah, untuk melihat ini perlengkapan itu akhir bulan tinggal 3.500.000. Kita mau lihat berapa sebelumnya. Nah, caranya adalah kita bisa buka di laporan, kemudian daftar laporan. Kemudian di sini ada buku besar, pilih neraca saldo klasik. Kemudian kita buka neraca kita yang 31 Desember 2023 termasuk 0. Oke. Nah, ini adalah neraca saldo klasik per 31 Desember sebelum penyesuaian. Kita bisa lihat di sini store supplies. Ya. Store supplies di sini ada 7750. Sedangkan di akhir periode kita perlengkapannya ada 3.500.000. Berarti caranya kita kurangkan ini adalah store suppliesnya awalnya, kemudian di sini adalah akhirnya. Caranya kita buka di sini kalkulator. Ya, kita ketikkan di sini angkanya tadi di sini adalah 7.750.000. Ini 7.750.000. Ini dikurangi dengan AJP-nya di sini tadi 3.500.000. Kurangi 3.500.000. Nah, hasilnya ada 4.250.000. Angka ini yang akan kita input ke Accurate di sini. Berarti kita pilih di sini. Nih di sini tadi untuk kita pilih debitnya adalah supplies expense. Angkanya tadi di sini adalah 4.250. 4.250.000. Kemudian di enter kita pilih yang satunya adalah si supplies, store supplies. Nah, ini angkanya sudah sama sini ya. Nah, ini sebelum simpan dan tutup ini pastikan debit 4.250, kreditnya juga sama. Kalau sudah seperti ini maka simpan dan baru ya, karena kita mau entry yang kedua. Ini simpan dan baru ya. Kemudian berikutnya adalah yang BM 1204 ya.
BM 1204. Di sini cadangan kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang di akhir periode. Ya, caranya gimana? Sama kayak tadi, masuk ke sini, kita masukkan di sini udah otomatis BM 1204. Kemudian tanggalnya 31 Desember 23. Berarti di sini AJP 3. Nah, kita mau hitung berapa. Nah, caranya tadi di neraca saldo klasik Desember, di sini untuk account receivable jumlahnya adalah 127.122. Nah, yang di sini account receivable ya. Nah, ini di data penyesuaiannya adalah ditaksir 5% dari saldo piutang. Ya, berarti kita kalikan 5%. Ya, yang di sini. Oke, ini tadi di sini 5% dikali 5%. Oke, kita ulang di sini berapa tadi? 127.122. Nah, ini dikali dengan 5%. Oke, hasilnya adalah 6.356.100. Nah, ini hasil dari 5%. Kemudian di sini ada allowance for double debt sebanyak 1.200.000. Berarti hasil ini 6.356.100 ini akan dikurangi dengan 1.200.000. Oke, hasilnya adalah 5.156.100. Nah, ini yang akan kita input ke AJP ya. Berarti kita input ke AJP di sini. Oke, di sini ada beban kerugian piutang. Namanya di sini adalah bad debt expense. Nah, jumlahnya berarti yang ini. Jumlahnya 5.156. 5.156 100. Oke, kemudian yang kedua adalah allowance for double debt dengan jumlah yang sama. Diantar dulu ya, balik ke sini. Nah, ini udah debit sama kreditnya sama 5.156.100. Kalau sudah simpan dan baru. Oke, sudah selesai untuk yang ke 3 ini ya, yang cadangan. Kemudian berikutnya adalah yang BM 1205. Ini dari rekening koran per 31 Desember yang diterima oleh perusahaan. Informasinya pendapatan bunganya 4 juta, biaya administrasi banknya 255. Nah, ini berarti perusahaan itu mendapatkan pendapatan bunga. Ya, uang yang disimpan di bank itu mendapatkan pendapatan bunga sebesar 4 juta. Tapi harus ada atau membayar biaya administrasi banknya 255. Nah, ini kita mau catat di atau kita input di AJP di Accurate. Ini BM 1205, kemudian tanggalnya 31 Desember 23. Nah, ini berarti AJP keempat. Nah, di sini berarti ada yang pertama tadi pendapatan. Boleh langsung di sini ke interest income. Nah, interest income tadi dikredit sebesar 4 juta. Oke. Kemudian ada biaya administrasi bank. Bank service charge itu di debit tadi sebesar 255. Ini 255. Oke, berarti selisihnya masuk ke cash in bank.
Nanti dengan sendirinya cash in banknya ada 3745 ya. Oke. Di sini sudah menunjukkan debitnya 4 juta, kreditnya 4 juta. Ya, kalau sudah di sini berarti simpan dan baru. Nah, ini selesai untuk AJP yang keempat. Nah, sekarang yang terakhir nih, AJP yang 1206. Nah, ini yang pertama, hitung PPN lebih atau kurang bayar bulan Desember. Lakukan pencatatan ke dalam jurnal. Kemudian yang kedua, PPH, pajak penghasilan badannya, ini adalah 0,5% dari peredaran bruto. Nah, ini kita mau melakukan yang pertama dulu nih, yang BM 1206 yang PPN ya. Caranya di sini 06, ini tanggalnya 31 Desember 23. Ini berarti AJP ke terakhir tadi, kelima. Nah, kita mau menghitung PPN in dan PPN out. Caranya kita tinggal buka yang neraca saldo klasik 31 Desember. Nah, ini PPN in. PPN in di sini angkanya 2640. Kemudian PPN out-nya adalah 18.725.520. Nah, kita mau hitung selisihnya. Ya. Kita langsung input tadi yang PPN in itu yang tadinya debit menjadi di kredit, kemudian PPN out yang tadinya kredit menjadi di debit. Ya, berarti PPN out-nya di debit 18.725.520, kemudian PPN in-nya yang tadinya debit menjadi di kredit. Ya. Berarti di sini masuk ke jurnalnya, berarti di sini PPN in dulu, PPN out dulu ya yang di debit. Ini PPN out. Nah, di debitnya adalah sesuai yang di sini, angkanya adalah 18.725. 18.725. Nih, 18.725.520. Oke, lihat dulu. 18.725.520. 18.725.520. Kemudian berikutnya PPN in. Nah, PPN in ini disesuaikan. Tadi jumlahnya di sini di neraca saldo klasik adalah 2640. Nih, sini kita ketikkan 2640. Oke, nah selisihnya di sini adalah karena banyak yang di debit, maka di sini nanti ada PPN utang ya. Berarti di sini ada PPN payable. Jumlahnya langsung di sini 16.085.520. Nah, ini adalah untuk input transaksi yang kelima, yang menghitung PPN in dan PPN out di sini. Nah, ini ya. Kemudian ini boleh ditambahin di sini 5.1 ya yang PPN ya. Ini kemudian simpan dan baru. Nah, kemudian ini tanggal lagi 31 Desember 23, berarti di sini AJP 5.2. Nah, untuk yang kedua ini adalah menghitung pajak penghasilan. Pajak yang terutang di bulan Desember itu 0,5% dari peredaran bruto. Nah, kita lihat di sini. Ya, caranya kita lihat di neraca saldo klasik peredaran bruto. Peredaran bruto lihatnya di sales of merchandise. Ya, kemudian nanti dikurangi dengan sales discount. Jadi kita hitung dulu ini berapa peredaran brutonya.
peredaran brutonya di situ kita hitung untuk peredaran bruto berarti sales of merchandise dikurangi dengan sales diskon ya. Berarti di situ angkanya 1042 sama yang di sini 180. Oke, ini dikurangi dengan sales diskonnya 10 544. Nah, ini hasilnya. Nah, 10316636 ya. Ini disebut dengan peredaran bruto 1.031.636. Nah, di sini dikatakan tadi pajak terutangnya di bulan Desember adalah 0,5%. Jadi peredaran bruto yang tadi, yang ini kita kalikan dengan 0,05%. Ini hasilnya ini. Nah, inilah yang yang akan kita catat ya. Oh, tadi maaf, salah tadi ya. Oke, kita ulang. Tadi berapa tadi? Oke, kita ulang tadi angkanya tadi di sini 1042.180 dikurangi 10.544. Oke, kemudian ini hasilnya dikali dengan 0,5%. 0,5%. Oke, 5.158.180. Ini kita mau entry ke bukti jurnal umum di sini. Nah, di sini berarti debitnya adalah beban pajak, income tax expense. Angkanya yang sudah kita hitung berarti 5158. Nih. 51, ini ketukar ya. 5158 tadi berapa angkanya? 5158.180. 180. Oke, kemudian kreditnya adalah utang pajak. Berarti di sini nih, nomor 2 ya. Income tax payable, utang pajak nih. Nah, dengan angka yang sama. Oke. Nih. Nah, di sini sampai debit kreditnya sama 58.180. Ya, kalau sudah simpan dan tutup. Nah, ini selesai untuk entry AJP. Cuma ada satu yang belum kita entry, yaitu aset tetap. Nah, untuk menginput AJP yang aset tetap itu caranya kita melakukan yang namanya proses akhir bulan. Caranya adalah ini aktivitas, kemudian periodik, kemudian proses akhir bulan. Nah, ini kita pilih bulannya yang Desember. Oke, tahunnya di sini 2023. Kalau sudah oke. Nah, ini proses akhir bulan telah selesai. Klik oke. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa diperbaharui yang untuk neraca 31 Desember. Ini kan yang sebelum penyesuaian. Misalnya kita mau melihat hasil yang update terbaru, maka kita tinggal perbaharui. Nah, ini nanti hasilnya akan berubah ya. Kemudian ini sudah selesai untuk entry AJP 1 sampai 5. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mau melihat laporan. Nanti yang dicetak biasanya adalah ini lihatnya di menu laporan, kemudian daftar laporan. Ini kalau menu-menu yang masih aktif di sini boleh dikeluarkan. Nah, ini boleh dikeluarkan yang sudah kita buka
ya. Nah ini tadi caranya adalah saya ulangi di sini di laporan, kemudian daftar laporan, kemudian pilih yang laporan keuangan. Nah kita mau memilih laba rugi misalnya. Nah sini ini kita pilih laba rugi yang standar. Kita buka, double klik. Nah datanya di sini adalah kita karena saldo awalnya 30 November berarti 30, 11, 23 sampai 31 Desember. Nah, jadi di sini adalah parameter yang mau kita lihat adalah 30 November sampai 31 Desember ya. Kalau sudah kita oke. Nah, ini hasilnya. Ini hasil untuk laba rugi standar seperti ini. Ya. Misalnya kita mau simpan. Nah, ini disimpan. Sebelum disimpan biasanya kita kasih nama ya. Kalau kita kasih nama berarti tinggal di desain ya. Nah, biasanya di sini nih, klik di sini. Nah, biasanya di sini. Nah, kita kasih nama. Misalnya dalam kurung namanya Ami misalnya. Oke, kemudian di oke. Nah, ini sudah. Kemudian ini kita keluarkan, save change berarti yes. Nah kita mau simpan, biasanya simpannya dalam bentuk apa, nanti kita tinggal disimpan ya. Ini kita keluarkan dulu sementara. Nah kemudian berikutnya adalah kita belum simpan ini. Nah ini sudah ada namanya. Kita misalnya mau buka lagi laporan, apa yang kita butuhkan, berarti di daftar laporan, laporan keuangan, neraca, nih neraca standar ya. Berarti kita tinggal pilih parameternya 31, 12 Desember. Nah ini nanti muncul, ini adalah neracanya ya. Sama misalnya kita mau kasih nama kayak tadi biasa kita klik desain. Nah, kita pilih di sini, kita double klik. Nah, nanti di sini kita kasih nama sini. Ami misalnya. Kalau sudah oke. Oke. Nah, ini sudah ada namanya, ya. Nanti kita membutuhkan laporan apa lagi ya, tinggal dibuka nih. Nah, tadi ya, di sini udah ada nanti laporan, daftar laporan nih. Apa yang mau kita pilih gitu ya. Oke. Ini sudah ada. Nah biasanya mau disimpan. Nah di sini simpannya berarti ya, disimpan. Kemudian biasanya dalam bentuk PDF biar enggak berubah ya, PDF file. Nah nanti tinggal all di sini oke. Nah kita tinggal pilih namanya apa. Misalnya tadi tugas PT Anindia misalnya ya, PT Anindia. Nah apanya, misalnya laba rugi. Nah kita tinggal pilih penyimpanannya mau di mana ya. Misalnya di folder masing-masing, berarti cari di sini foldernya. Misalnya saya simpan di accurate di sini. Nah tinggal di sini di save. Nah nanti itu tinggal dikirimkan tugas yang dari kita ya. Demikian untuk proses AJP ya. Semoga semuanya bisa mengerjakan UKK-nya dengan lancar. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.